Yeah, baby, you are heaven. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, I'll be angel. Tomorrow comes and goes before you know. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Akila. Di sini aku sedang berada di Museum Sejarah Jakarta. Nah, apa sih Museum Sejarah Jakarta itu? Museum Sejarah Jakarta itu merupakan museum yang menjelaskan tentang masa-masa kolonialisme di Jakarta dan awal mula dari kolonialisme datang ke Nusantara, terus pergerakan-pergerakannya terhadap Indonesia dan perlawanan Indonesia terhadap Belanda gitu. Nah, sejarah kota Jakarta juga sangat panjang. Semuanya berawal dari 400 tahun yang lalu di Banda. Di sana awal mula kolonialisme di Nusantara. Nah, Kepulauan Banda menjadi tempat tujuan utama para penjajah Eropa. Salah satunya adalah Belanda untuk mendapatkan rempah-rempah yang sebagai salah satu komoditas berdagang yang sangat tinggi. Terus sampai pada akhirnya Kepulauan Banda dikuasai oleh pedagang Eropa. Ya, itu utamanya adalah Belanda di abad ke-17. Ini adalah salah satu lukisan Van der Para yang menggambarkan salah seorang gubernur jenderal di Batavia. Dilukis sekitar tahun 1761 hingga 1775 yang oleh seorang pelukis tidak dikenal pada masanya. Terus pada Perang Dunia Kedua, lukisan ini disimpan di rumah Jan Frank, seorang konservator lukisan pemerintah. Dan sejak tahun 1950 menjadi koleksi dari Museum Batavia Lama yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Van der Para sendiri memimpin Batavia pada tahun 1761. Ia merupakan sosok yang sangat religius. Meskipun begitu, ia juga dikenal sebagai seorang yang menyukai kemewahan dan kekayaan. 5 orang anggota Dewan Hindia pernah menuliskan keluhan pada dokumen rahasia dan akan nepotisme dan korupsi yang dilakukannya. Nah, ini adalah VOC dalam lintas sejarah Indonesia. Nah, ini secara singkatnya pada tahun 1602 berdirinya VOC di lupa. Terus pada 1610 VOC menduduki Batavia yang kemudian menjadikan kantor pusat VOC pada tahun 1619. Lalu VOC memiliki 50 kapal dagang yang berlayar di jalur-jalur perdagangan VOC, kemudian menjadi 150 kapal di akhir abad ke-17. Lalu ada lagi perang antara Inggris dan Belanda pertama di tahun 1652 sampai 1654. Lalu akhirnya pada 1667 VOC kehilangan klaim atas Cape Town akibat perang Inggris-Belanda kedua. Perang Inggris-Belanda ketiga pada tahun 1672 sampai 1673, monopoli VOC atas perdagangan lada mendapatkan tantangan dari EIC. Lalu pada tahun 1780 sampai 1784 dimulailah perang Inggris dan Belanda yang keempat. Inggris memblokade semua kapal VOC yang mendekati Belanda. Sampai akhirnya pada tahun 1783 VOC kehilangan seluruh kapalnya, baru ke 1799 VOC dinyatakan bangkrut. Bangkrutnya VOC dan kemunduran Batavia.
masa keemasan Batavia pada abad 17 bersamaan dengan masa keemasannya VOC. Dan proses keruntuhan kota pelabuhan ini menjadi salah satu pusat perdagangan terpenting di Asia sejak pertengahan abad ke-18, juga berlangsung dalam periode yang sama dengan kemunduran VOC. Nah, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Batavia tidak pernah dibiarkan oleh VOC untuk menjadi kota yang benar-benar independen. Administrasi kota Batavia menyatu dengan administrasi VOC sehingga kebobrokan dalam birokrasi VOC juga menular dalam birokrasi kota. Saat ini hanya sedikit yang tertinggal dari sisa-sisa kejayaan kota Batavia pada abad 17 dan abad ke-18. Tembok kota maupun kastil Batavia telah dihancurkan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Helman William Daendels pada tahun 1808 sampai 1818. Apa saja yang tersisa dari kejayaan kota Batavia adalah gedung balai kota, lalu bekas galangan kapal, menara Syah Bandar, dan bekas gudang VOC yang ada di pasar ikan. Nah, meskipun demikian, warisan Batavia sebagai salah satu kota dagang terpenting di Asia tidaklah hilang. Jadi vibe-nya masih ada gitu loh. Meskipun dalam konteks yang berbeda, Jakarta dengan pelabuhan Tanjung Priok saat ini terus melanjutkan peran Batavia sebagai salah satu titik kumpul penting dalam jaringan perdagangan Asia. Nah, tahu nggak sih kalian, Museum Fathahillah ini dulunya adalah balai kota yang dibangun pada tahun 1620 oleh Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoons. Nah, Kun sebagai balai kota kedua pada tahun 1626, balai kota dibangun. Lanjut aja. Bangunan ini dulu merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada tahun segitu tadi. Atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn, bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Lalu pada tanggal 30 Maret tahun 1974 bangunan ini kemudian diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta. Lalu Museum Fathahillah jelas memiliki korelasi terhadap masa kolonialisme karena setelah dari bahan koleksi dari Museum Fathahillah adalah barang-barang yang digunakan VOC pada kala itu untuk memimpin Batavia.